Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Miladnya Pak Joko Widodo yang ke-64, semoga terus mendapatkan posisi yang lebih baik, posisi kesehatan, posisi pemikiran, keyakinan, kesadaran, dan ya segala rupanya lah ya, agar semua persoalan yang terkait dengan Bapak bisa segera selesai tuntas dengan sebenar-benarnya. Itu barangkali yang bisa kita ucapkan kepada Bapak Joko Widodo. Dan hari ini tanpa ada keramaian di rumah Pak Jokowi, banyak orang datang ke sana memberikan karangan bunga dan sebagainya. Tapi yang menarik adalah diulas oleh salah satunya oleh Roy Suryo. Ada muncul Jokowi palsu atau KW lah, bahasa lainnya KW ya, bahasa lain dari palsu itu. Jokowi ultah, muncul yang KW. Simbol politik apa dari munculnya Jokowi palsu ini? Lagi-lagi kata palsu melekat pada sosok Joko Widodo. Mulai dari ijazahnya diduga, skripsinya diduga, kemudian janji-janjinya pun termasuk janji-janji palsu ya, 11.000 triliun di saku, SMK 6.000 dan sebagainya. Nah, mari kita coba simak apa yang dituturkan oleh Roy Suryo dalam tayangan YouTube Solo Time. Nah, kita akan coba saksikan langsung sambil saya bacakan apa yang menjadi pernyataan dari Mas Roy Suryo ini. Ya, ini kalau kita lihat, ini gambar Pak Jokowi terakhir-terakhir ini yang kulitnya sedang bermasalah, baik di muka, tangan yang kelihatan juga begitu, agak-agak bengkak dan sebagiannya memutih. Kita belum tahu, katanya sih alergi biasa, alergi kulit biasa, tapi banyak yang merasa tidak yakin, ini sih tidak biasa katanya begitu ya. Kemudian yang di tengah, ini ada Jokowi KW ini, Jokowi palsunya. Konon katanya orang Bandung. Wah, di Bandungnya di mana ya? Dan ini pernyataan Roy Suryo ya, tentang apa yang terjadi di Gang Kutai Utara nomor 1. Ya, ini yang ditampilkan oleh YouTube-nya Solo Time ya. Sambil saya coba bacakan apa yang disampaikan oleh Roy Suryo. Karangan bunga mulai berdatangan sampai ada JKW-KW. JKW-KW alias palsu. Hari ini ada kejadian apa? Ambiar ya oleh Dr. KRMT Roy Suryo M.Kes. Semenjak tadi pagi media-media pro Oslo, maksudnya Solo ya, dan YouTube beberapa anggota Ceboker Nusantara mulai heboh dan cukup berisik menayangkan peristiwa yang terjadi hari ini Sabtu 21 Juni 2025 di Gang Kutai Utara nomor 1. Sumber Solo, Jawa Tengah. Mungkin karena saking tanpa inginnya segera kejar tayang, sampai ada yang menuliskan pada thumbnail YouTube-nya dengan kata kebanjiran. Nah, video ini tadi saya cek judulnya memang masih kebanjiran ya. Yang menuliskan kebanjiran, padahal seharusnya kebanjiran. Adalah Solo Times yang sangat kentara selalu memberitakan apa saja yang terjadi di rumah tersebut. Hari ini mereka menulis judul tayangannya Rumah JKW Kebanjiran, Karangan Bunga, dan seterusnya. Bukan kata kebanjiran sesuai EYD. Namun, tentu meski typo itu tidak mempengaruhi arti diksi tersebut, tapi jelas menunjukkan ketergesa-gesaan redaksinya entah karena sebab apa. Padahal tayangannya sebenarnya biasa-biasa saja. Tayangan yang ini ya yang dimaksudkan oleh Roy Suryo. Hanya ingin menunjukkan bahwa hari ini banyak karangan bunga yang berdatangan, mulai dari tafel atau table, karangan bunga meja, hingga krans, bunga papan ukuran besar yang dikirim oleh berbagai pihak melalui florist atau toko bunga yang di seputaran kota yang kini sedang berharap meski jadi kontroversi akibat buta sejarah ingin menjadi DIS, Daerah Istimewa Surakarta.
Sedikit tentang DIS yang gerakannya tampak sedang diupayakan, tentunya hal ini sama sekali sangat berbeda dengan sejarah DIY. Nah, kalau kita lihat, nah ini dulu ya, kita potong dulu nih. Karena ini mulai ada muncul JKW-KW yang dimaksud oleh Roy Suryo tadi. Dan beberapa kemudian ada yang ingin berfoto, bahkan ada yang ingin wawancara. Coba kita lihat ya. Kita langsung ke JKW-KW-nya ini. Nah, ini ada yang sedang berfoto. Oke, sebentar lagi. Ya. Nah, ini. Oke. JKW Made in Bandung. Siapa Dani? Semangat lagi. Sampai ada yang bikin video ya, ini. Ini Bapak mau mengucapkan terima kasih. Ya. Terima kasih ucapannya. Ya, siap. Semangat makan sarapan pagi ya. Siap. Iya, begitulah ya. Jadi ramai nih, menarik kita simak ya tulisan Pak Roy tentang JKW-KW ini. Tapi kembali dulu ke sejarah DIY, perbedaan DIY dan DIS katanya ya. Kalau DIY sejak zaman perjuangan Republik Indonesia saat kemerdekaan dulu sudah jelas keberpihakannya. Namun hal detail soal ini sebaiknya saya bahas dalam tulisan tersendiri yang berbeda. Oke, kita lihat dulu nih ngomong apa nih. Semoga Bapak panjang umur, tentunya sehat selalu, dan ya semakin dicintai rakyat. Kita tahu kan setiap hari orang berbondong-bondong gitu ke rumah Bapak, karena ya kalau menurut saya itu bukti bahwa Bapak sangat masih dicintai rakyatnya. Sehat selalu Pak Jokowi. Namanya? Nama dari mana? Bandung. Bandung. Memang sengaja ke sini untuk bertemu Bapak? Ya, sengaja. Karena kan kalau dulu sering ketemunya kalau pas lagi Bapak kunjungan gitu. Jadi pasti saya selalu ada. Karena momen khusus bisa silaturahmi ke rumah. Dengan style yang wajah mirip Pak Jokowi, gimana menurutnya? Ya, bagi saya sih ya berkah ya, terus bangga juga gitu. Karena beliau mantan. Oke, kita pause dulu sedikit ya. Kita lanjutkan tulisan Mas Roy. Kembali ke tayangan YouTube ini, katanya cukup banyak karangan bunga yang terlihat dan bisa dibaca nama-nama pengirimnya, lengkap dengan merek atau brand perusahaan atau kelompoknya sampai kepada jabatan publik yang kini diembannya. Padahal untuk pejabat publik sekarang sudah ada himbauan efisiensi agar tidak boros mengeluarkan anggaran belanja, apalagi yang berasal dari uang rakyat untuk kebutuhan tersier semacam ini. Terbaca sederetan nama yang kelihatan afiliasinya itu antara lain dari pihak swasta ada Deki Tirta Jayaningrat, ada Ali Markus Mas Pion Group, ada Prayogo Pangestu Barito Pacific Group, ada Tommy Winata Artagraha Group, kemudian relawan pendukungnya seperti Darmizal, Boni Hargens, Pak Iman Raharjo, Jui Negoro, dan seterusnya. Pejabat pula ada ya dari karangan bunga dari Kolonel CPM Sugiarto SIP dan Pompam 4 di Penegoro, Peri Warjiyo Gubernur BI, Bima Arya Wamendagri, dan seterusnya. Tentunya karena yang dikirim karangan bunga itu hanya bisa nongol sebentar, maksudnya, ini sudah mulai masuk ke tayangan yang ini. Coba kita lihat yang satu lagi, masih dari Solo Time. Pak Jokowi ada muncul. Nah, ini ya di sebelah kiri ini muncul nih. Coba kita dengar, kita lihat dulu. Nah, ini sedang menyanyi. Selamat ulang tahun, kalau nggak salah begitu ya tadi saya dengar ya. Nah, ada Pak Jokowi di belakang. Tidak perlu kita bunyikan dulu suaranya. Kita akan lihat saja beberapa saat ketika ada penyampaian dari keluarganya. Oke, sebentar ya. Ini kita masuk dulu ke tulisannya Mas Roy. Bahkan di menit kelima sampai akhir orang yang diketahui berasal dari Bandung itu dimanfaatkan oleh beberapa pengunjung itu ya, yang baju batik itu bergaya Jokowi sampai berkata terima kasih ucapannya.
Karena sebenarnya ada momentum saat Jokowi nongol sebentar ditemani Iriana dan Wahyudi yang barusan kita perlihatkan sedikit, yang dikenal sempat mengantarkan ijazah ke Mabes Polri, namun tidak tayang di YouTube Solo Times ini. Kesimpulannya, liputan Solo Times di atas makin mengkonfirmasi sakit apa yang sebenarnya dialami oleh Jokowi sampai di momen yang hari terjadinya pun, hari jadi maksudnya ya, hanya bisa nongol sebentar dan itu pun berbaju rapat tidak seperti biasanya. Untung tidak menggunakan sebo atau balaklava, bisa jadi malah viral. Bahkan selain ucapan selamat yang diteriakan, sebagian orang di sana malah juga terdengar kencang teriakan semoga lekas sembuh. Kalau memang sakit sebaiknya memang segera ditangani atau diobati serius agar segera pulih. Ya, begitu disampaikan oleh Roy Suryo.